Marilah kita selalu menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian, yaitu nikmat iman, Islam, dan kesehatan, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul ya, dalam rangka dari calon guru penggerak daripada Mas Ahmad Ibrahim SPD yang akan menyampaikan kepada kita sekalian, yaitu mengenai modul 1.4, yaitu budaya positif untuk kita semuanya, keluarga besar SD Negeri Pelang. Insya Allah nanti akan berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apa. Amin Allahumma. Salam selalu kepada beliau Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian, yaitu nikmat iman, Islam, dan kesehatan, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul ya, dalam rangka dari calon guru penggerak daripada Mas Ahmad Ibrahim SPD yang akan menyampaikan kepada kita sekalian, yaitu mengenai modul 1.4, yaitu budaya positif untuk kita semuanya, keluarga besar SD Negeri Pelang. Insya Allah nanti akan berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apa. Amin Allahumma. Sholawat serta salam selalu tersanjung pada beliau Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan sahabatnya di yaumul kiamat nanti. Bapak Ibu guru yang saya hormati dan saya banggakan, di sini saya tidak usah banyak menyampaikan, hanya mari bersama-sama kita ikuti di seminasi dari beliau Mas Ahmad Ibrahim sebagai calon guru penggerak dari SD Negeri Pelang. Bagaimana nanti cara penyampaian kita terima dengan sebaik-baiknya, semoga nanti bisa menular, bisa berlanjut pada Bapak Ibu guru semuanya. Amin Allahumma amin. Tujuan itu hanya itu tujuannya daripada Pak Wariso ya, semoga saja teman yang lain, Bapak Ibu guru yang lain bisa menyusul Mas Aib sebagai calon guru penggerak ya, itu. Maka dari itu mari kita istilahnya apa? Kita jalani, kita nikmati, kita dengarkan dari penyampaian daripada beliau Mas Ahmad Rifai dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi semoga bermanfaat bagi kita sekalian, keluarga besar SD Negeri Pelang. Saya hanya berharap semoga Mas Rifai dalam menjalankan sebagai calon guru penggerak bisa berjalan lancar, dan doa daripada keluarga besar SD Pelang Mas Rifai ini ya bisa lancar, tidak ada halangan suatu apa. Amin Allahumma amin. Kiranya demikian dari Pak Wariso Mas Ye. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD Negeri Pelang, beliau Bapak Wariso SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, pendidik, serta tenaga kependidikan keluarga besar SD Negeri Pelang. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesehatan untuk dapat berkumpul pada acara saya, yaitu tentang diseminasi budaya positif. Kedua kalinya salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita dapatkan syafaatnya besok di hari yaumul kiamat. Amin. Bapak Ibu semuanya, di sini panjenengan saya minta bantuan menjadi peserta dari aksi nyata saya di modul 1.4, yaitu
menggedok tularkan apa yang telah saya dapatkan pada saat pembelajaran modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Nanti di dalam modul ini ada beberapa materi yang intinya bagaimana kita dalam menghadapi peserta didik. Untuk tujuan kegiatan pada pagi hari ini, Bapak Ibu, yang pertama adalah mendapatkan pemahaman baru tentang konsep budaya positif di lingkungan sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian yang kedua, memahami konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, memahami peran kita sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Ini untuk pengantar Bapak Ibu bahwa Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara itu memiliki filosofi pendidikan, yaitu bahwa menurut Ki Hajar Dewantara tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kemudian di bawah ini Bapak Ibu ada sebuah gambar bahwa anak atau peserta didik ini diibaratkan sebuah benih. Kemudian Bapak Ibu guru adalah sebagai petani dan sekolah atau tempat belajar itu adalah tempat persemaian benih kebudayaan. Maksudnya di sini Bapak Ibu bahwa benih itu ditanam atau dirawat oleh petani di tempat persemaian itu tidak keliru. Contoh saja, benih jagung dirawat oleh petani di tempat, kemudian cara perawatannya kok menggunakan perawatan tanaman lombok atau tanaman ketela, maka tidak akan tumbuh dengan baik. Atau mungkin saja benih padi kok ditanam di tegalan yang kurang air, maka tidak akan tumbuh dengan baik atau bisa jadi mati. Selanjutnya, ini menurut panjenengan, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Belum tentu. Boleh tak beri kesempatan kepada Pak Alek yang normal. Mohon izin untuk pendapat saya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Itu menurut saya belum tentu, karena dilihat hukumannya. Kalau hukuman tersebut menyudutkan anak, mungkin yang akan terjadi anak malah mentalnya down atau percaya diri hilang, seperti itu. Itu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Alek, bagus sekali. Nanti kita akan mempelajari tentang hukuman, kemudian dampak dari hukuman ini. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif, apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Ataukah memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Ternyata ini budaya positif itu meliputi materinya ada disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan kebajikan universal. Kemudian ada restitusi segitiga atau segitiga restitusi. Kemudian ada 5 posisi kontrol sebagai guru. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia. Kemudian ada keyakinan kelas, serta ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, serta restitusi. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal itu ada makna kontrol berdasarkan teori kontrol dari Dr. William Gieser, serta miskonsepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari, perubahan paradigma stimulus respon pada teori kontrol. Kemudian makna disiplin positif itu mengamati penerapannya di lingkungannya serta kaitan teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia, serta pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini
dan disepakati seluruh warga sekolah sehingga kelak tercipta sebuah budaya positif. Sekarang Bapak Ibu, ini boleh dilakukan atau mungkin dibayangkan Anda bersama dengan teman dengan melakukan sebuah kegiatan yaitu namanya cobalah buka. Jadi dengan mengepalkan salah satu tangan Anda yang dalamnya itu sesuatu yang sangat penting yang dengan jaga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Kemudian teman Anda mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Boleh dengan membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Coba boleh dengan praktekkan atau dengan bayangkan apa yang akan terjadi. Menurut dengan apa yang terjadi? Marah. Apakah dengan akan membuka kepala tangan Anda? Tidak. Ataukah tidak? Jadi dari aktivitas yang telah dengan lakukan atau dengan bayangkan, ada yang bersedia membuka dan ada yang tetap bertahan menutup kepala tangannya. Kenapa kok seperti itu? Yang bertahan menutup kepala tangannya, yang di dalamnya itu sesuatu yang sangat penting yang dengan jaga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Kemudian teman Anda mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Boleh dengan membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Coba boleh dengan praktekkan atau dengan bayangkan apa yang akan terjadi. Menurut dengan apa yang terjadi? Apakah dengan akan membuka kepala tangan Anda? Tidak. Ataukah tidak? Jadi ini dari aktivitas yang telah dengan lakukan atau dengan bayangkan, ada yang bersedia membuka dan ada yang tetap bertahan menutup kepala tangannya. Kenapa kok seperti itu? Yang bertahan menutup kepala tangannya berarti dia tidak mau dipengaruhi oleh orang lain. Yang membuka berarti dia mau membuka kepala tangannya. Tetapi sepenuhnya yang memegang kontrol itu adalah yang memiliki tangan. Dia mau membuka atau tidak itu yang berasal dari dirinya. Entah itu dari pengaruh orang, entah itu tidak terpengaruh. Jadi orang lain ini tidak bisa membuka kalau yang memegang kontrol atau yang memiliki kepala tangan itu tidak mau membuka. Jadi jawabannya kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Ini ilusi guru mengontrol murid. Biasanya guru itu, ya pokoknya murid itu harus sesuai dengan keinginan guru. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kalau seandainya melakukan, peserta didik atau murid ini dalam posisi terpaksa, berarti bukan dari hati atau dirinya sendiri. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Murid mau melakukan sesuatu itu atas perintah gurunya, itu karena dia memang mau melakukan, bukan berasal dari gurunya. Kalau dia tidak mau, ya tidak mau. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Kalau dia mau melakukan, berarti dia menganggap apa yang diperintahkan
kebaikan atau baik bagikan. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi penguatan positif atau tujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini sering juga dilakukan oleh guru untuk membuat muridnya itu merasa bersalah. Ilusinya itu menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Biasanya saya mau lakon ini salah dong, kudune ini untuk membuat si anak itu merasa bersalah. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kalau seperti itu berarti si anak ini merasa dirinya ini memiliki sifat yang buruk, tidak sesuai dengan keinginan gurunya tadi. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi pesan negatif itu tidak hanya dilakukan dengan suara keras atau marah-marah, tetapi bisa juga dengan suara halus, dengan membuat orang merasa bersalah. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu, memaksakan kehendak kepada muridnya. Kemudian apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Kalau memaksa, maka selanjutnya dia akan merasa bahwa dia tidak akan mau dipaksa kembali. Kemudian menciptakan namanya hubungan permusuhan. Ini sering juga dilakukan oleh guru untuk membuat muridnya itu merasa bersalah. Ilusinya itu menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Biasanya saya mau lakon ini salah dong, kudune ini untuk membuat si anak itu merasa bersalah. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kalau seperti itu berarti si anak ini merasa dirinya ini memiliki sifat yang buruk, tidak sesuai dengan keinginan gurunya tadi. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi pesan negatif itu tidak hanya dilakukan dengan suara keras atau marah-marah, tetapi bisa juga dengan suara halus, dengan membuat orang merasa bersalah. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu, memaksakan kehendak kepada muridnya. Kemudian apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Kalau memaksa, maka selanjutnya dia akan merasa bahwa dia tidak akan mau dipaksa kembali. Kemudian menciptakan namanya hubungan permusuhan. Makna disiplin berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin membuat orang menggali potensinya,
menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Umumnya menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah disiplin diri, sehingga mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi disiplinnya itu berasal dari diri sendiri, bukan dari ekstrinsik atau bukan berasal dari orang lain. Merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, dan hukuman atau tanpa intimidasi dari orang lain. Jadi seperti di awal tadi, bahwa si anak melakukan disiplin positif itu berasal dari intrinsiknya, motivasi intrinsik atau berasal dari diri anak sendiri, bukan dari paksaan orang lain. Kemudian penerapan ini belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Umumnya menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah disiplin diri, sehingga mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi disiplinnya itu berasal dari diri sendiri, bukan dari ekstrinsik atau bukan berasal dari orang lain. Merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, dan hukuman atau tanpa intimidasi dari orang lain. Jadi seperti di awal tadi, bahwa si anak melakukan disiplin positif itu berasal dari intrinsiknya, motivasi intrinsik atau berasal dari diri anak sendiri, bukan dari paksaan orang lain. Kemudian penerapannya menciptakan lingkungan yang positif. Jadi anaknya kudu disiplin, tapi warga sekolah yang lain, contohnya bapak ibu guru nih, kemudian tenaga kependidikan nih tidak disiplin, maka ya tidak akan terbentuk anak yang disiplin. Jadi menciptakan terlebih dahulu lingkungan yang positif. Setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Ini ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Jadi sekarang itu, kalau dulu kan cuma ada dua, hukuman dan penghargaan. Sekarang itu ada motivasi, hukuman, penghargaan, kemudian restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Kalau motivasi eksternal itu berarti berasal dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh saja, peserta didik memakai seragam lengkap pada saat upacara, itu dia merasa bahwa dia harus melakukan agar tidak dihukum. Itu berarti dia masih motivasinya eksternal. Berarti karena dia tidak mau dihukum. Apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Jadi dia takut dihukum. Kemudian yang kedua, masih motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Saya memakai seragam lengkap biar
Bapak Ibu guru. Berarti ini juga motivasinya masih eksternal. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mengharapkan imbalan, masih motivasi eksternal atau dari luar. Nah ini yang motivasi internal, tujuan disiplin positif ini harusnya motivasi internal itu berasal dari diri sendiri. Yaitu apa? Untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa? Jadi dia memakai seragam lengkap itu ya karena memang dia ingin memakai seragam lengkap biar tampilannya itu lebih baik. Penghargaan. Sekarang itu ada motivasi, hukuman, penghargaan, kemudian restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Kalau motivasi eksternal itu berarti berasal dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh saja, peserta didik memakai seragam lengkap pada saat upacara, itu dia merasa bahwa dia harus melakukan agar tidak dihukum. Itu berarti dia masih motivasinya eksternal. Berarti karena dia tidak mau dihukum. Apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Berarti dia takut dihukum. Kemudian yang kedua, masih motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Saya memakai seragam lengkap di Bapak Ibu guru. Berarti ini juga motivasinya masih eksternal. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mengharapkan imbalan, masih motivasi eksternal atau dari luar. Nah ini yang motivasi internal, tujuan disiplin positif ini harusnya motivasi internal itu berasal dari diri sendiri. Yaitu apa? Untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa? Jadi dia memakai seragam lengkap itu ya karena memang dia ingin memakai seragam lengkap biar tampilannya itu lebih baik. Untuk menghargai diri sendiri. Oh saya ini cas sekolah kok, masa gak berseragam lengkap? Itu berarti motivasinya sudah internal atau berasal dari peserta didik atau murid sendiri. Jadi orang seperti apakah kita atau pendidik atau tenaga kependidikan seperti apakah kita? Apakah yang memberi hukuman, imbalan, menghargai diri sendiri? Berarti apakah ini menciptakan dari motivasi eksternal tadi atau menghargai diri sendiri dengan menciptakan motivasi internal? Bahwa ternyata Bapak Ibu, penghargaan itu juga termasuk dalam hukuman. Menurut kemarin penjelasan dari instruktur saya bahwa dari mulai Kementerian Pendidikan ini akan menghilangkan yang namanya penghargaan. Contoh saja di dalam lomba-lomba itu juga penghargaan akan dihilangkan, akan diganti lagi. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfikon. Berarti karena memang ini mendapatkan penghargaan itu berasal dari motivasi eksternal tadi. Karena ini tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Nah ini coba Bapak Ibu. Tindakan 1-7 ini menurut jenengan ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi anak ini datang ke sekolah terlambat, kemudian saya atau jenengan ini memberikan itu tadi. Nanti jawabannya di slide selanjutnya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Terlambat masuk kelas, padahal mata pelajaran matematika, tapi dia disuruh untuk lari di lapangan.
Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan topi saat upacara. Konsekuensi itu Pak. Y. 4. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam di sekolah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit saat pelajaran olahraga. Yang pertama tadi pasti hukuman. Seharusnya pada saat telat dia itu diberikan perpanjangan waktu, jadi istirahatnya dilongi untuk menambahi pelajaran karena dia ketinggalan pelajaran tadi. Lari mengelilingi lapangan ini tidak sesuai karena dia terlambat dari sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan topi saat upacara. Ini juga termasuk hukuman. Kenapa? Karena di sini konteksnya adalah upacara. Mungkin saja kalau konsekuensi itu nanti murid tersebut ditunjuk menjadi petugas upacara di upacara selanjutnya. Itu konsekuensi. Ini sudah pasti menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, kemudian membersihkan tumpahan air meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini yang murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam di sekolah. Ini pasti hukuman. Meskipun ini ada kaitannya karena tidak memakai sepatu hitam, tapi ini seperti tidak mendidik. Jadi ini maksudnya hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit saat pelajaran olahraga. Kenapa ini masuk konsekuensi? Karena ini pelajaran olahraga. Ini identitas gagal yang akan terjadi jika Bapak Ibu melaksanakan hukuman serta penghargaan. Yang pertama, hukuman itu pasti menyakitkan. Anak pasti tidak nyaman. Kemudian murid takut. Kalau salah dia akan menyembunyikan kesalahan karena apa? Takut dihukum. Kemudian murid rendah diri. Aku kok terus dihukumnya? Berarti aku tidak bodoh atau aku tidak sama dengan teman yang lain. Penghargaan yang di awal tadi dijelaskan bahwa penghargaan ini juga termasuk ke dalam hukuman. Identitas gagalnya penghargaan itu tidak efektif. Kemudian merusak hubungan. Yang satu dapat penghargaan, yang satu tidak dapat penghargaan. Bisa jadi hubungannya rusak. Aku dapat ya. Aku yang koncolan karo sing tok. Aku gak boleh kayak koncolan karo aku gak untuk penghargaan. Mematikan kreativitas. Jadi dia hanya ingin mendapatkan penghargaan. Yang dituju tujuannya itu penghargaan. Jadi kreativitasnya mati. Menghakimi sistem ranking. Kemudian merampas hak menghargai diri sendiri. Karena penghargaan maka yang dihargai itu penghargaan yang berasal dari orang lain tadi. Ini identitas sukses yang diciptakan dengan melaksanakan konsekuensi dan restitusi. Yang pertama, konsekuensi itu penguatannya jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Ada stimulus respon. Murid mematuhi peraturan. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kalau yang restitusi, murid bertanggung jawab atas perbuatannya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol, serta murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Kalau dulu itu namanya peraturan di besar kelas itu ada peraturan kelas, tata tertib. Kalau sekarang itu namanya keyakinan kelas. Kenapa kok tidak peraturan saja? Kenapa kok harus keyakinan kelas? Untuk mendukung motivasi intrinsik.
Kembali ke nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Biasanya peraturan itu sudah ada sebelum peserta didik itu masuk ke kelas atau ada di kelas tersebut, jadi sudah tertempel. Tapi kalau keyakinan kelas itu diciptakan bersamaan dengan atau didiskusikan dengan peserta didik. Jadi apa yang diinginkan peserta didik pada saat pembelajaran, kemudian keluhannya apa, hambatannya apa, itu diselesaikan bersama guru, kemudian nanti diciptakan keyakinan kelas. Ini dari peraturan yang ada di kelas bersama siswa. Kalau peraturan itu jangan datang terlambat, dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang bertengkar dengan teman, tidak mencontek saat ulangan. Ini kata-katanya itu dilarang, jangan. Ini sebenarnya tidak boleh diucapkan kepada peserta didik. Yang ada keyakinan kelas itu adalah untuk memotivasi dari diri sendiri, yaitu kemudian sekarang itu bukan, kalau dulu itu namanya peraturan, di setiap kelas itu ada peraturan kelas, tata tertib. Kalau sekarang itu namanya keyakinan kelas. Kenapa kok tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Untuk mendukung motivasi intrinsik. Kembali ke nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Biasanya peraturan itu sudah ada sebelum peserta didik itu masuk ke kelas atau ada di kelas tersebut, jadi sudah tertempel. Tapi kalau keyakinan kelas itu diciptakan bersamaan dengan atau didiskusikan dengan peserta didik. Jadi apa yang diinginkan peserta didik pada saat pembelajaran, kemudian keluhannya apa, hambatannya apa, itu diselesaikan bersama guru, kemudian nanti diciptakan keyakinan kelas. Ini dari peraturan yang ada di kelas bersama siswa. Kalau peraturan itu jangan datang terlambat, dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang bertengkar dengan teman, tidak mencontek saat ulangan. Ini kata-katanya itu dilarang, jangan. Ini sebenarnya tidak boleh diucapkan kepada peserta didik. Yang ada keyakinan kelas itu adalah untuk memotivasi dari diri sendiri, yaitu datang tepat waktu, kemudian menjaga kebersihan sekolah, hidup rukun dengan teman, kemudian bersikap jujur. Ini selanjutnya, materi selanjutnya Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Ini tidak hanya di sekolah, tapi di lingkungan masyarakat juga. Yang pertama pastinya untuk bertahan hidup. Jadi manusia kebutuhan dasar yang paling utama itu untuk bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Atau di dalam pelajaran IPS biasanya kebutuhan primer yang utama. Kemudian selain itu juga ada namanya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini kebutuhan psikologis, kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Murid di dalam kelas kok kurang kasih sayang dan merasa diterima, maka dia akan merasa, kalau dalam bahasa sekarang itu introvert atau merasa penyendiri, dikucilkan, itu maka pada saat pembelajaran dia akan sangat berpengaruh kepada anak tersebut. Kemudian penguasaan, ingin menguasai, keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Biasanya ada anak yang kita anggap ini nakal, dianggap gabut, tapi padahal bisa jadi ini karena dia membutuhkan penguasaan. Dia ingin diakui bahwa dia ada di dalam kelas tersebut, dia dibutuhkan ada di kelas tersebut. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan kemandirian,
otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi anak itu juga butuh namanya kebebasan, tidak dikekang. Makanya kadang ini anak pas pelajaran klotekan barang, kemudian kadang jual jamil kancane itu karena memang kebutuhan dasarnya kebebasan, pengen bebas, tidak selalu dikekang. Kemudian kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Nak bocah seneng, apa meneh kalih bapak ibu guru merasa seneng, maka dia pasti akan mengikuti pelajaran dengan semangat, dengan efektif dan lain sebagainya. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya Bapak Ibu, kita sebagai guru atau mungkin juga ini bisa diterapkan di rumah, di lingkungan keluarga, 5 posisi kontrol. Kita itu apakah menjadi teman, pemantau, manajer, penghukum, atau pembuat orang merasa bersalah. Ini tidak hanya bisa dilaksanakan di kelas, tapi juga bisa dilaksanakan di lingkungan keluarga. Ini ada sebuah video Bapak Ibu. Mungkin ada beberapa ibu yang sudah pernah melihat, tapi volumenya kecil. Tapi di bawahnya ada subtitlenya. Ibu dan Bapak guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seseorang mencapai pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Posisi itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau, mari kita saksikan yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana posisi kontrol. Davian lagi 20 menit terlambat. Ini posisi penghukum, gurunya sebagai penghukum. Zaman itu sudah berangkat. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan itu. Berani-beraninya jawab. Jadi kan jadi Berani jawab bukan. Keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu cepat. Pergi sana Biar dapet loh. Posisi hukum biasanya berbicara dengan ada perbedaan dengan penghakim, penunjuk, tidak hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada mulut tergantung berada pada posisi penghukum adalah mulut cenderung akan memberontak, bahkan badannya.
Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Kalau bagus. Anaknya ada yang juga tuh. Kepala sekolah. Terus, sekarang kamu harus apa ya ibu absen? Ibu juga sering kelelahan loh. Ibu harus apa coba? Walau ada. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang cenderung lembut. Namun kata-kata membuat merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan dia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini yang ketiga, guru menjadi teman. Naren, Arif. Macam ada tu kami dah selesai. Malah kecil. Naren. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Habis ibu saya lupa bawa tugas saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap jatuh kencang, Bu. Ya sudah sang, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Jangan terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Sekarang kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga bila dipanggil, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Jam berapa kamu harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu.
Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Berdasarkan peraturan dan konstitusi, seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Karen. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Karen? Maaf Bu, saya lupa salah saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan ya, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna. Contoh kata dari guru, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau ingat, tidak ibu pernah bantu. Kemudian hasilnya ini akan ketergantungan kepada orang lain. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Ternyata begitu. Dampaknya lemah, tidak mandiri, tergantung. Jadi ketergantungan kepada gurunya karena selalu dibantu untuk menyelesaikan itu tadi, tanpa berasal dari motivasinya sendiri. Kemudian pemantau itu guru akan menghitung dan mengukur berdasarkan data-datanya. Kemudian guru berkata, apa peraturannya? Hasilnya menyesuaikan. Kalau hukuman tadi kan hanya untuk menghukum sementara, tapi kalau restitusi itu murid akan memperbaiki kesalahannya. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. 9 ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawanan bukan paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Di restitusi itu ada namanya segitiga restitusi Bapak Ibu. Ada 3 tahapan pada teori kontrol.
Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Kalau yang menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifa. Saya senang sekali diajak diskusi dengan guru untuk dapat menyelesaikan masalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kasus yang kedua tentang siswa yang datang terlambat. Bayu nih. Roni. Malah tenanan. Ganti masakan ibu ya paling. Iya, Pak. Ngopi juga baik. Kedap. Dikirim no bapaknya senengan nih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu. Saya sekali diajak diskusi dengan guru untuk dapat menyelesaikan masalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rifa, tadi Bapak dengar dari temanmu, katanya kamu habis bertengkar ya dengan Andi? Iya Pak, saya kesal. Andi selalu menyontek hasil pekerjaan saya. Tidak hanya PR, tugas saya selalu dicontek. Ya wajarlah kalau kamu kesal. Jika Bapak ada di posisi kamu, Bapak juga pasti akan berbuat hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Andi? Saya marah Pak kepada Andi. Tanpa saya sadar menggebrak mejanya Pak. Oh gitu. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya kan? Saya mengerjakan soal dengan sungguh-sungguh, tapi Andi hanya menyontek tanpa mau berusaha sendiri. Ya wajarlah kalau kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh Andi. Bapak menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu. Misalnya memukul Andi. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu marah sampai menggebrak meja itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman Pak. Ya betul. Menurut kamu menghormati antar teman itu penting tidak buat kamu? Ya Pak. Baik, penting. Jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar Pak. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Iya Pak, saya harus bersabar dan menahan amarah saya. Jika ada yang menyontek, saya akan melaporkan ke guru. Tepat sekali tindakanmu Rifa. Tetap semangat ya. Sekarang boleh kembali ke kelas. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifa. Saya senang sekali diajak diskusi dengan guru untuk dapat menyelesaikan masalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayu, kamu sering datang terlambat ya? Iya Pak, Menurut ingatanmu, sudah berapa kali kamu terlambat? sudah 5 kali Pak.
Sering terlambat itu suatu kesalahan, bukan? Iya, Pak. Baik Bayu, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju, Pak. Ayo Bayu, kita cari solusinya bersama ya. Iya, Pak. Bayu ini sering datang terlambat pasti karena ada alasannya. Memang kenapa sih Bayu sering datang terlambat? Saya sering bergadang, Pak. Main HP, jadi kurang tidur. Oh, jadi kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati kan? Tahu, Pak. Lah, datang terlambat itu sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak, Pak. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Disiplin, Pak. Menurut kamu disiplin itu penting nggak sih buat kamu? Penting, Pak, untuk menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu sangat penting dan bermanfaat. Iya, saya menyesal. Saya mohon maaf, Pak. Iya Bayu, sikap yang sangat bagus sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak terlambat lagi? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak bergadang lagi. Bagus, baik Bayu, kita sudah menemukan solusinya. Bapak akan bekerja sama dengan orang tuamu agar kamu tidak terlambat lagi. Sekarang, silahkan kembali ke kelas ya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu. Saya senang sekali diajak diskusi dengan guru untuk dapat menyelesaikan masalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.